Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini saya mau buat video wrap-up. Nah, jadi di tugasnya itu kita kayak mengulas ulang tugas yang kita kerjakan di mini project itu. Jadi di sini langsung saja kita ke local XP, lalu ke user, Lenovo, terus ke folder smartphone. Nah, di folder smartphone ini ada dua folder lagi, namanya monitoring dan sensors. Isi di dalam folder sensors itu ada kita hapus dulu. Nah, di dalam monitoring itu cuma ada ini teman-teman. Jadi PCC, init, dan M2417. Lalu di sensors itu ada ini sama PCC, init, dan ini yang terakhir ada sensor simulator. Kita langsung saja ke kodenya. Nah, untuk kode yang di main 2478/2017 ini, itu yang pertama ada from sensor, import room, bedroom, kitchen, data generator, room iterator, dan import store. Dan ini ada room list, kita suruh tambahin ruangan yang default, dapur, dan ruang tamu dengan nilai tetap. Terus definite default rooms. Nah, ini di dapur untuk temperaturnya itu 29 dan humidity-nya 33. Jadi kita langsung print aja. Nah, ini dalam printan ini data ruangan dapur itu berhasil ditambahkan. Jadi di sini ada dapur display data, room display dapur. Ini ruang tamunya sama, dia temperaturnya 31, ini humidity-nya 58, dan data ruang tamunya itu bisa ditambahkan juga, teman-teman. Lalu di sini ada tambah ruangan dari input, kita disuruh dev add room dulu, habis itu name input nama ruangan, strip, lower, dan if any error name, habis itu name for air in room print. Ruangan sudah ada, dan itu kita return. Ini room tipenya input ruangan biasa kah, bedroom kah, atau kitchen. Jadi teman-teman bisa langsung saja melihat si kode-kodenya. Oke, sudah sampai sini saja. Dan ini ada kode sensornya. Jadi di sini ada kode dari classroom, lalu ada kode dari bedroom. Nah, ini bedroom, ini kitchen. Lalu di sini ada generatornya. Di sini ada iterator. Dan oke, cuma sampai iterator saja. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan di generator dan iterator, di sini saya mau ngasih tahu apa sih definisi dari generator itu. Jadi, generator adalah cara mudah membuat iterator menggunakan fungsi dan kata kunci yield. Jadi, fungsi generator secara otomatis menghasilkan iterator tanpa perlu membuat kelas dengan iter dan next. Jadi, untuk ciri-cirinya digunakan yield alih-alih return. Kalau keduanya, untuk yang kedua maksudnya, itu menyimpan state saat berhenti. Yang ketiga itu lebih hemat memori daripada list biasa. Kalau untuk iterator, jadi definisi dari iterator adalah objek yang bisa kita looping satu persatu. Lalu objeknya bisa dikatakan iterator jika memiliki dua metode. Yang pertama itu iter, mengembalikan objek iterator itu sendiri. Kalau next, itu mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi. Jadi untuk contoh dari kode
generatornya itu seperti ini. Kalau untuk iteratornya pun seperti ini. Ini def itu mundur, yield n kurang lebih besar dari 0, yield n min sama dengan 1, terus kita menggunakan generator for angka in hitung mundurnya itu 5 detik print angka. Nah, untuk contoh dari iteratornya itu masih sama pakai contoh yang kemarin, jadi iterator sama iterator itu. Jadi di iterator ini kita pertama itu kodenya kelas hitung mundur, lalu def init self mulai, self angka sama dengan mulai, def iter self return self, sama def next self, habis itu if self angka kecil sama dengan 0, raise stop iteration, else angka sekarang self angka min sama dengan 1, return angka sekarang, lalu menggunakan iterator for angka in hitung mundur 5 detik, dan ini printnya angka. Nah, untuk selanjutnya itu jadi untuk refleksi singkatnya itu kayak yang paling menantang itu dalam hal kalau disuruh Bu Nurul membuat suatu project itu kayak mengerjakan tugas di mini project. Nah, kesulitan saya itu karena pas waktu semester 1 itu kan mata saya tuh ya Bu, jadi pas waktu itu saya nggak pakai kacamata, jadi karena itu sangat mempengaruhi saya. Memang itu dari kesalahan saya, dan saya juga sekarang itu kayak mulai belajar Bu supaya saya bisa mengerti cara mengerjakan proyek dari Ibu. Dan saya pun jujur Bu, saya itu dari lulusan IPA, jadi saya tuh sama sekali nggak tahu yang namanya codingan, nggak tahu yang namanya tentang IT, dan mungkin di R ini ya ibaratnya saya ini udah kecebur gitu. Dan pelajaran yang saya dapat itu saya jadi kayak bisa mengerjakan proyek dari Ibu, walaupun proyek yang saya kerjakan itu masih banyak yang salah gitu Bu. Ya mungkin hanya bisa sampai di situ saja kemampuan saya, dan apa ya, saya bingung Bu ngomong apa. Ya pada intinya memang dari awal juga sebenarnya tuh sempat sama ibu saya tuh kayak debat sebelum memilih prodi ataupun jurusan. Itu kayak ibu saya tuh menyarankan, "Dek, kamu masuk sini aja." Tapi saya berpikir kayak saya itu kan nggak ada apa ya, kayak pengalaman ataupun keahlian di prodi itu. Sedangkan kata ibu saya, "Nggak apa-apa, coba aja Dek," katanya. Ya udah, saya kayak daripada saya dibilang anak durhaka gitu kan ya, jadi lebih baik saya ngikutin omongan orang tua saya, dan saya juga berusaha supaya dengan paksaan dari orang tua saya tuh nggak yang terlalu terpaksa gitu. Jadi saya kayak ngejalaninnya dengan happy gitu. Jadi cukup sampai sini aja refleksi singkat dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.